Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah ngeliat video ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk Tagar kabur Asia dulu ramai dan viral diperbincangkan di media sosial, menyongsong cita-cita Indonesia menjadi negara emas Indonesia emas tahun 2045. Apakah ini wajar? Apakah ini hanya pandangan emosional? Apakah ini hanya adalah sebuah rasionalitas? Kalau saya pikir ini adalah ada yang mengatakan sebuah bentuk kecewaan, ada yang mengatakan sebuah bentuk cita-cita, ada yang mengatakan sebuah bentuk rasa ingin mengubah diri. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ketika kita masih muda, apalagi masyarakat Indonesia sekarang itu lebih banyak anak mudanya, sehingga di tahun 2045 nanti itu cita-citanya Indonesia itu menjadi negara maju dengan sumber daya yang banyak, dengan tingkat SDM yang bagus, sehingga bisa menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang sangat makmur karena didukung dengan berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya yang situ. Dari sini menyongsong ke situ, ketika cita-cita itu diadakan, salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah yang namanya makan siang gratis, kemudian pendidikan gratis, dan segalanya. Itu sudah dilakukan pemerintah. Namun memang belum ada yang sempurna seperti ini. Jadi ketika ada tagar seperti itu adalah sebuah rasionalitas. Karena di Indonesia ini itu mencari pekerjaan itu sangat sekarang apalagi anak muda yang sedang menyosong cita-citanya itu mencari pekerjaan di Indonesia sekarang memang sangat sulit. Kalaupun ada itu antara gaji dengan kebutuhan itu tidak sinkron, tidak sesuai. Bahkan untuk katakanlah menjadi kaya ketika kita bekerja di Indonesia itu sangat susah, karena biasanya UMR itu disinkronkan atau distandarkan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Katakanlah ketika UMR-nya di Jakarta 5 juta, maka uang 5 juta itu juga akan habis dan tidak ada sisa hanya untuk hidup sehari-hari saja. Kan seperti itu. Katakanlah yang ada di Semarang dengan UMR yang sekarang 3450 itu hanya akan habis untuk kehidupan sehari-hari di Semarang tanpa banyak orang yang bisa menabung, seperti itu. Sehingga ini ketika ada yang mengatakan tagar kabur aja dulu, itu positifnya kita bisa mengatakan ya, positifnya itu kita bisa keluar negeri dulu, kemudian mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian dibawa ke Indonesia ke depannya. Atau bagi anak-anak muda, kabur aja dulu itu bisa dikatakan positifnya adalah belajar dulu di luar negeri yang sebaik-baiknya, kemudian belajar di sana di negara maju sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mindsetnya itu bisa berubah, mindsetnya itu kita bisa meniru negara maju. Karena ketika kita masih di Indonesia juga mindsetnya akan seperti itu juga. Yang saya katakan mindset sebagian besar bangsa Indonesia ini masih bobrok. Ya, kalau kita bisa melihat ya, orang yang menjaga kebersihan saja di Indonesia itu sangat minim. Kita lihat aja ketika ada sebuah acara-acara yang itu ada orang banyak, itu katakanlah itu sebuah acara pengajian ataupun acara yang berbau yang namanya religius saja, itu saya heran membuang sampah itu nggak bisa sama sekali. Jadi setelah acara ya ditinggal sampah di situ menumpuk seperti itu. Itu mindset negara Indonesia. Makanya yang masih muda silahkan belajar di luar negeri, mindset itu ubah agar Indonesia ini orang-orang yang mindset seperti itu tuh ya sudah hilang dari Indonesia, kan seperti itu. Jadi bagus. Ketika itu cita-citanya kabur aja dulu, itu tagarnya masih bagus daripada kabur saja selamanya. Kabur aja dulu berarti belajar dulu. Kabur aja dulu berarti mencari uang dulu untuk dibawa ke Indonesia. Itu mindset yang bagus. Beda, saya rasa ini kalau perpanjang lagi, mungkin salah satu bentuk kekecewaan kepada pemerintah bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kita mengambil positifnya, maka itulah yang bisa kita ambil. Belajar dulu di luar negeri, ubah mindset dulu ke luar negeri. Apa yang baik di luar negeri seperti masalah kebersihan, seperti masalah
cara mencari uang, kemudian skill-skill di luar negeri itu dibawa ke Indonesia. Itu sehingga tahun 2045 ini ke depan itu Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas. Karena SDM-nya bermutu semua, bukan SDM yang sekarang seperti itu. Ya. Jadi orangnya juga sudah kaya-kaya kan seperti itu. Jadi ini bagus juga masa seperti ini kan. Terima kasih dari saya.